kelompok 5 izin menjelaskan tentang diskusi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna, Konsep Ideal dalam Teori Ekonomi Mikro. Izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari sebelah kanan. Jadi nama saya Nigo Setia dan dengan NPM akhir 222. Perkenalkan, nama saya Vika Fadila dengan NPM terakhir 175. Saya Persiannya NPM akhir 183. Saya Persiannya NPM akhir 176. Saya Mudaman Nurtabila dengan NPM 8205. Saya Abdul Berangkat Syafil dengan NPM akhir 220. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar isi yang berisi yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan yang ketiga penutup. Di bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu di bab 2 pembahasan berisi 4 materi, yaitu yang pertama model keseimbangan pasar, yang kedua harga dan kuantitas pasar persaingan sempurna, yang ketiga surplus konsumen dan surplus produsen, yang keempat efisiensi pasar persaingan sempurna. Lalu ada penutup yang berisi kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang fundamental dan bersifat alami. Fungsi pasar sendiri yaitu sebagai tempat terjadinya transaksi barang dan jasa. Harga yang berlaku di pasar ditentukan oleh berbagai elemen yang mempengaruhi permintaan dan penawaran barang serta jasa. Hubungan antara permintaan dan penawaran inilah yang dapat menciptakan titik keseimbangan yang bisa dipengaruhi oleh perubahan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Contoh terstruktur sendiri yaitu kebijakan pemerintah, dan yang tidak terstruktur yaitu seperti bencana alam mendadak. Berikut rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa diperlukan model keseimbangan parsial dalam menganalisis pasar. Yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan harga dan kuantitas di pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga yaitu mengapa pasar persaingan sempurna dianggap efisien secara ekonomi. Berikutnya yaitu tujuan. Di sini terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kegunaan model keseimbangan parsial dalam menganalisis pasar. Yang kedua untuk mengetahui cara menentukan harga dan kuantitas di pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui efisiensi pasar persaingan sempurna. Oke, di sini saya akan menjelaskan model keseimbangan parsial. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menilai pembangunan suatu negara. Secara umum, pertumbuhan ini dapat dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi yang terjamin dari bertambahnya output nasional. Keseimbangan parsial sendiri merupakan suatu kondisi keseimbangan ekonomi yang menganalisis satu pasar, ceteris paribus, atau segala sesuatu tetap konstan, kecuali satu perubahan pada suatu waktu yang dianalisis. Keseimbangan parsial terjadi ketika mempertimbangkan pasar-pasar satu barang atau jasa secara terpisah tanpa mempertimbangkan dampak perubahan pada pasar barang atau jasa lainnya. Oke, next. Model keseimbangan parsial berguna untuk mengetahui bagaimana harga dan kuantitas barang terbentuk di pasar tertentu. Yang kedua, mempelajari dampak kebijakan seperti pajak, tarif impor, atau subsidi pada satu pasar. Yang ketiga, melihat bagaimana konsumen, permintaan, dan produsen penawaran merespon perubahan faktor-faktor tertentu. Nah, beberapa elemen kunci dalam analisis keseimbangan parsial. Yang pertama, kurva permintaan atau demand menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Jika harga turun, jumlah diminta naik. Yang kedua, kurva penawaran atau supply menunjukkan hubungan harga dan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Oke, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan penentuan harga dan kuantitas di pasar persaingan sempurna. Nah, yang pertama itu ada karakteristik pasar persaingan sempurna. Jadi, produk yang diperjualbelikan ini bersifat homogen atau seragam. Informasi pasar juga tersedia secara sempurna,
serta terdapat kebebasan keluar dan masuk bagi perusahaan. Maka perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bertindak sebagai price taker, yakni hanya dapat menerima harga yang sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya itu ada penentuan harga melalui mekanisme pasar. Jadi, harga dalam pasar persaingan sempurna ini terbentuk dari interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Nah, kurva permintaan ini menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Jadi ya, semakin tinggi harga, semakin sedikit pula jumlah barang yang dibeli. Begitu pula sebaliknya. Dan kurva penawaran juga menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya itu ada kurva permintaan dan penawaran. Nah, gambar kurva di atas ini menunjukkan hubungan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply dalam menetapkan harga di pasar yang bersaing secara sempurna. Kurva permintaan ini yang berwarna biru ini bergerak menurun dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diinginkan. Di sisi lain, kurva penawaran yang berwarna merah ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang dapat diperoleh. Titik pertemuan keduanya dikenal sebagai titik keseimbangan atau equilibrium, yang terdiri dari harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Pada saat ini, jumlah barang yang diminta sebanding dengan jumlah yang ditawarkan, sehingga pasar berada dalam keadaan seimbang tanpa adanya kelebihan permintaan ataupun penawaran. Kurva di samping ini memperlihatkan mekanisme penentuan harga dan kuantitas di pasar persaingan sempurna, baik dalam kondisi tanpa investasi, baik setelah adanya pajak maupun setelah adanya subsidi. Pada saat P6 dan Q0 ini terjadi keseimbangan awal, yaitu tanpa adanya campuran tangan pemerintah. Nah, setelah adanya pajak, maka ditentukan titik keseimbangan baru pada titik P1 dan Q0. Sedangkan titik P1 dan Q1 merupakan titik setelah adanya subsidi dengan harga sama namun kuantitas yang lebih banyak, dan juga terjadi pada titik P2 dan Q0 dengan harga yang lebih murah namun kuantitas tetap. Adapun analisis jangka panjang dan jangka pendeknya, yaitu yang pertama itu jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa untung besar atau laba supernormal. 3. Penentuan kuantitas produksi dan oleh perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak bisa menentukan harga barang. Harga sudah ditentukan oleh pasar melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jadi, perusahaan hanya dapat menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Cara perusahaan menentukan jumlah produksi adalah: pertama, lihat harga pasar. Harga sudah ditentukan oleh pasar, jadi perusahaan cuma bisa ikut harga yang ada. Yang kedua, gunakan harga pasar sebagai patokan. Perusahaan jual barang dengan harga yang sama kayak di pasar, nggak bisa naik harga sendiri. Yang ketiga, bandingkan pendapatan dan biaya dengan cara hitung pendapatan. Rumusnya itu TR sama dengan P kali Q, dan biaya total itu rumusnya TC sama dengan biaya tetap tambah variabel. Nah, jumlah produksi terbaik adalah saat TR dan E dikurangi oleh TC. Artinya itu adalah keuntungan yang maksimum. Selanjutnya itu ada contoh soal penentuan harga dan kuantitas di pasar persaingan sempurna. Jadi misalkan diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang, yaitu fungsi permintaannya itu QD sama dengan 30 dikurang 6P. Dan fungsi penawarannya itu QS sama dengan min 10 ditambah 4P, di mana QD ini sama dengan jumlah barang yang diminta, QS itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan P sama dengan itu harga barang. Jadi keseimbangan ini terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran
yaitu QD sama dengan QS. QD-nya itu 30 dikurang 6P sama dengan QS-nya itu min 10 ditambah 4P. Jadi 30 ditambah 10. 10-nya itu dari min 10 tadi berpindah ke kiri. Jadi sama dengan 6P plus 4P. 6P-nya ini dari kiri berpindah ke kanan. Jadi 40 sama dengan 10P dan P ini hasilnya itu 4 dikarenakan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nah, nilai P ini kan tadi itu 4 ya. Kita substitusikan ke salah satu fungsi. Misalnya fungsi permintaan QD sama dengan 30 dikurang 6 dikali 4 sama dengan 30 dikurang 24 sama dengan 6. Maka harga keseimbangannya itu sama dengan 4 dan kuantitas keseimbangannya itu sama dengan 6 unit. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa pada harga 4 per unit, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, yaitu 6 unit. Yang kedua, jika harga berada di bawah 4, maka permintaan akan lebih besar daripada penawaran sehingga terjadi excess demand atau kelangkaan. Yang ketiga itu, jika harga berada di atas 4, maka penawaran akan melebihi permintaan sehingga terjadi excess supply atau kelebihan barang. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar persaingan sempurna, harga itu ditentukan oleh pasar, sedangkan kuantitas itu ditentukan oleh kondisi biaya perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu surplus konsumen dan juga apa itu surplus produsen. Nah, untuk surplus konsumen sendiri itu merupakan selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya. Sedangkan untuk surplus produsen itu sendiri itu merupakan selisih antara harga pasar yang diterima produsen dengan harga minimum yang bersedia diterima. Nah, sebagai contoh di sini seorang konsumen itu dia merasakan untung karena dia telah membeli barang dengan harga yang sebelumnya dan jauh lebih murah. Sedangkan di sisi lain seorang produsen itu telah untung karena ia telah memproduksi dan menjual dengan harga barang yang lebih murah daripada sebelumnya. Nah, di sini surplus konsumen dan surplus produsen sendiri itu ketika keduanya sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya transaksi tersebut. Ya baik, izin melanjutkan setelah kita mengetahui pengertian dari surplus konsumen dan juga pengertian dari surplus produsen, dan juga di sebelumnya tadi saya sudah memberikan contohnya dan penerapan bagaimana sih ketika surplus produsen dan konsumen terjadi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi surplus. Itu apa saja sih? Nah, besarnya surplus itu diukur dengan beberapa faktor. Yang pertama, perubahan harga. Yang dimana di sini ketika harga turun, surplus konsumen meningkat. Nah, tetapi surplus produsen bisa menurun dan sebaliknya. Yang kedua itu biaya produksi, yang dimana semakin rendah biaya yang dikeluarkan oleh produsen, maka semakin besar pula surplus produsen yang bisa diperoleh. Untuk yang ketiga itu merupakan struktur pasar, yang dimana ketika pasar persaingan sempurna biasanya menghasilkan surplus yang lebih besar dibandingkan pasar monopoli. Itu selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu elastisitas penawaran dan juga permintaan. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan elastisitas penawaran dan permintaan itu merupakan semakin elastis, maka surplus lebih sensitif terhadap perubahan harga yang terjadi di pasar pada saat itu.
Baik, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu efisiensi dalam pasar persaingan sempurna, pengertian dan juga karakteristiknya. Pasar persaingan sempurna adalah sistem pasar di mana terdapat banyak pembeli dan juga penjual yang menawarkan produk yang seragam atau homogen. Dalam kondisi ini, tidak satupun pelaku pasar yang memiliki kekuatan cukup untuk mempengaruhi harga secara signifikan, teman-teman. Harga terbentuk melalui mekanisme tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual. Baik pembeli maupun penjual berperan sebagai price taker atau pengambilan harga. Artinya, mereka tidak bisa menetapkan harga sendirian. Selanjutnya ada mekanisme penetapan harga dan distribusi pendapatan. Harga di pasar persaingan sempurna sendiri mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya, karena harga ditentukan secara adil melalui interaksi penawaran dan permintaan, teman-teman. Distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Hal ini mengurangi disparitas harga sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua pihak secara lebih adil. Harga tercermin dari biaya produksi yang real. Pertama ada distribusi pendapatan lebih merata, yang kedua ada minim disparitas harga, dan manfaat ekonomi jadi lebih stabil. Next ada keseimbangan pasar dan efisiensi. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta pada tingkat harga tertentu, menghasilkan harga keseimbangan. Seperti harganya itu seimbang, teman-teman. Struktur pasar dan kompetitif meningkatkan efisiensi yang terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi produksi. Perusahaan memproduksi barang dan dengan biaya terendah. Yang kedua ada efisiensi alokatif. Harga produksi sama dengan biaya marginalnya sehingga sumber daya dialokasikan secara optimal. Next ada dampak efisiensi terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi pasar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama adalah konsumen mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah atau meningkatkan kepuasan. Yang kedua ada mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Inovasi dan peningkatan kualitas produk itu persaingan ketat memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tetap menarik bagi konsumen. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produksinya dari barang tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah efisiensi penggunaan sumber daya dan keuntungan perusahaan. Perusahaan didorong untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien agar tetap bersaing. Efisiensi ini meminimal pemborosan dan juga menjaga biaya produksi tetap rendah, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan sekaligus mempertahankan kelangsungan usaha. Nah, next ada dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Efisiensi pasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau dan pilihan produk lebih banyak. Yang kedua, distribusi pendapatan lebih adil. Yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari materi kali ini adalah bahwa model keseimbangan parsial sangat berguna untuk menganalisis perubahan harga dan kuantitas di suatu pasar tertentu. Pasar persaingan sempurna ditandai dengan banyaknya penjualan dan pembeli, barang yang seragam, serta mekanisme harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Konsep surplus konsumen dan produsen menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah karena menggambarkan manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Efisiensi dalam pasar persaingan sempurna dapat tercapai melalui penggunaan sumber daya yang optimal, dorongan inovasi, serta distribusi pendapatan yang lebih merata, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara seluruh
kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi